saudara-saudari yang terkasih. Jadi saya ingin mengatakan kesedihan, tangisan, perasaan kesepian, perasaan kosong, atau mungkin masih murung gitu ya. Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa dengan saya Romo Alexander Erwin Santoso MSF. Saat ini kita akan berbicara mengenai lansia yang sudah sendirian atau yang sudah ditinggalkan oleh pasangannya. Mari kita berdoa untuk memulai acara kita ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap terima kasih karena Engkau boleh memberi kami kesempatan untuk berbicara mengenai para lansia. Semoga mereka, para lansia, terutama orang tua kami dan orang-orang yang kami kenal, merasa tetap berbahagia meskipun sudah ditinggalkan oleh pasangannya. Dan mereka penuh semangat dan tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan dan juga selalu sehat. Kami berharap ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kita sering bertanya, apakah orang-orang yang sudah ditinggalkan oleh pasangannya itu tetap merasa bahagia atau mereka mengalami depresi? Nah, saudara-saudari yang terkasih, jawaban itu tidak bisa kita ambil salah satunya. Tergantung dari orang yang ditinggalkan atau kepribadiannya dan situasi yang ada di rumahnya. Mari kita berbicara mengenai mereka jika mereka ditinggalkan. Nah, kalau yang ditinggalkan itu laki-laki, biasanya seorang laki-laki mempunyai lebih sedikit aktivitas atau alternatif pekerjaan. Sehingga mereka pada saat ditinggalkan, mereka tidak mempunyai alternatif yang banyak untuk melakukan aktivitas. Biasanya aktivitasnya semua sudah diambil alih oleh istrinya gitu ya. Pada saat dia ditinggalkan, dia merasa begitu kosong, merasa begitu ditinggalkan, merasa tidak berdaya dan lain sebagainya. Itu karena kurang alternatif aktivitas. Nah, maka sebetulnya ini juga tidak perlu bias gender atau gender ini, gender ini lebih sedih dan lain sebagainya. Kalau seorang laki-laki juga mempunyai alternatif kegiatan seperti berolahraga atau berkomunitas tanpa pasangannya, maka hal ini bisa menjadi sesuatu yang baik. Hal ini bisa menjadi sesuatu yang suatu ketika memang Tuhan memutuskan yang lain, meskipun kita tidak mengharapkan ya, maka dia tetap bisa bertahan hidup dengan bahagia dan damai. Kalau kesedihan di awal-awal ketika ditinggalkan itu amat sangat normal. Tetapi kalau kesedihannya berlarut-larut sampai kurang lebih misalnya setengah tahun atau 1 tahun masih kesedihannya sama persis ketika ditinggalkan, maka ini justru akan merugikan orang yang ditinggalkan itu. Bahkan akan merugikan seluruh keluarga karena akan menanggung perasaan-perasaan sedih itu. Apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Apa yang harus kita buat untuk mendampingi mereka? Mari kita pertama-tama melihat dulu apa dan bagaimana situasi mereka yang ditinggalkan ini. Nah, kanon ada yang mengatakan juga ya, bahwa orang-orang yang sudah ditinggalkan ini bisa sangat takut untuk sendirian. Benarkah mereka takut sendirian? Tergantung juga kepada orangnya. Kalau memang kepribadiannya adalah orang yang memang sudah terbiasa dengan kesendirian, dalam arti begini, suaminya banyak pergi misalnya ya, atau misalnya suaminya berangkat pagi, pulang malam, maka dia akan sendirian sepanjang hari di rumah. Mungkin ketakutannya hanya akan di waktu malam. Nah, atau mungkin suaminya sering bepergian ke luar kota, sehingga harus 1, 2, 3 hari berada di luar kota. Dia juga akan lebih mudah menyesuaikan dengan kesendirian itu. Dan tetapi ada orang-orang yang mungkin bisa melihat hantu katanya ya, bisa melihat arwah. Dan ini biasanya lebih bersifat psikologis atau bersifat superstition atau tahayul. Ya, kita bisa mengatakan pengalaman spiritual ini tidak sepenuhnya benar ya. Ada yang benar, ada yang tidak benar juga gitu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan harus meyakinkan dia
bahwa orang yang sudah wafat dipanggil Tuhan sudah sampai di surga, sudah bersama-sama dengan Allah di surga, mengalami damai, mengalami istirahat yang tenang, dan hidupnya lebih baik, tidak sakit lagi, dan seterusnya. Itu harus kita katakan kepada mereka, ya, supaya mereka tidak merasa takut sendirian dan tidak usah memanggil-manggil secara secara psikologis, kadang-kadang mengharapkan kedatangannya, sehingga mungkin dia akan tanpa sadar memanggil, sehingga itu bisa timbul halusinasi yang menghadirkan arwah orang yang sudah wafat, ya, padahal belum tentu itu suatu benar. Apakah orang yang sudah ditinggalkan juga takut pada kematian? Ya, sebetulnya ini juga kembali pada orangnya. Misalnya seorang lansia yang ditinggalkan oleh pasangannya, apakah dia menjadi takut untuk mati? Beberapa justru malah ingin mati bersama dengan pasangannya karena saking mencintainya, ya. Nah, kita juga harus memberikan satu inspirasi kepada orang tua atau para lansia yang menjadi takut akan kematian karena mungkin melihat kematian pasangannya yang mungkin sakit atau kesakitan dan lain sebagainya. Kita harus memberi mereka penghiburan bahwa nasib setiap orang itu berbeda meskipun suami dan istri. Dan yang pertama, kita katakan kepada mereka bahwa kita semua akan dipanggil oleh Tuhan dengan cara apapun, dengan sakit, dan pasti situasinya itu situasi yang berat karena sampai membawa kepada kematian. Atau ada juga yang sudah wafat karena memang sudah tua, organ-organ tubuhnya juga sudah rusak, ya. Sehingga pada saat itu memang itulah akhir dari setiap orang yang memang hidupnya fana. Fana itu artinya sementara atau tidak kekal, begitu, ya. Apakah juga mereka mengalami kecemasan? Nah, kecemasan ini bisa bermacam-macam. Kecemasan ini bisa berasal dari ketidakmampuan mereka untuk hidup sendiri. Kecemasan ini bisa muncul dari ketakutan karena misalnya mereka takut dibegal atau pada saat jalan sendiri, atau mereka takut dirampok atau dicuri atau dibunuh oleh orang-orang yang ada di rumahnya, macam-macam, baik halusinasi maupun yang real, ya. Real itu dalam arti memang masuk akal, ya kan, oleh karyawan atau apa. Tetapi kita harus memberitahu kepada mereka. Justru pada saat ini, sejak ditinggalkan oleh pasangan, mereka harus hidup lebih baik, lebih ramah kepada orang-orang yang berada di dekatnya, supaya mereka tidak usah khawatir dan tidak usah mengalami kecemasan yang berlebihan. Dan beberapa dari mereka menjadi sangat dekat dengan anak-anak, ya, atau mungkin menjadi sangat rindu, gampang rindu dengan anak-anak karena tidak ada lagi orang yang di rumah. Kita harus menyempatkan diri. Karena kita ini orang Asia, terutama kita ini orang Indonesia, maka bersilaturahmi atau kita datang berkunjung itu adalah sesuatu yang penting buat kita. Itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh orang tua kita. Berkunjung jangan hanya kalau mau. Itu bisa 3 minggu, sebulan, dan buat mereka itu kelamaan. Karena mereka itu menghitung hari. Menghitung hari bukan menghitung saya akan mati, bukan. Tapi menghitung hari artinya kok sudah 2 hari, enggak, kok sudah 3 hari. Nah, buat mereka itu panjang, begitu, ya. Jadi kesempatan untuk bertemu dengan orang tua atau kesempatan bertemu dengan anak-anaknya itu adalah kesempatan yang sangat dirindukan oleh orang tua. Juga kalau para lansia ini mungkin mengalami perasaan murung di awal-awal kematian pasangan, itu adalah sesuatu yang normal. Saudara-saudari yang terkasih, jadi saya ingin mengatakan kesedihan, tangisan, perasaan kesepian, perasaan kosong, atau mungkin masih murung, gitu, ya. Itu kalau berlangsung dalam waktu yang dekat dengan hari kematian, itu sangat normal. Dan itu justru harus terjadi, perasaan-perasaan sedih itu harus terjadi, dalam arti harus diekspresikan. Kalau tidak diekspresikan, barangkali itu akan menjadi kesedihan yang tersimpan atau terpendam. Apalagi kalau kita melihat bahwa antara pasangan suami istri ini sebetulnya saling dekat, ya. Sehingga mereka saling membutuhkan pada saat dia meninggal, salah satunya, maka dia akan menjadi orang yang kosong, ya. Dan itu akan menimbulkan perasaan cemas, sedih, depresi, bahkan sampai bisa, dan kita harus sungguh-sungguh dapat memahaminya.
Apakah semua akan mengalami depresi? Enggak ya. Pengalaman depresi ini tidak dialami oleh semua orang. Jadi kita tidak perlu takut dengan itu. Tetapi justru makanya kita harus sadar kalau saat ini kita masih bersama-sama dengan pasangan kita harus menyadari bahwa sebetulnya hidup kita itu sendiri, ya. Kita dilahirkan sendiri dan kita akan dipanggil Tuhan juga sendiri. Meskipun mungkin karena suatu sebab dipanggil Tuhan bersama-sama, tetapi itu tetap sendiri sebetulnya gitu. Ya, itu kita sadari bersama. Maka selagi muda, Anda tetap harus mempunyai kesempatan untuk mempunyai waktu sendiri, untuk menghabiskan waktu di rumah, tetapi dengan aktivitas yang sendiri. Misalnya suka membuat puisi, suka main kartu, atau mungkin suka berkebun, suka melukis, suka main karaoke, atau mungkin juga suka menjahit, ya. Itu semua boleh Anda lakukan. Karena aktivitas itulah yang bisa Anda lakukan senantiasa di dalam hidup Anda, entah bersama dengan pasangan atau ketika pasangan sudah dipanggil Tuhan. Ada lagi nih beberapa olahraga yang bisa Anda tempuh, ya, atau bisa Anda sarankan kepada orang tuamu yang sudah sendirian. Misalnya berenang. Kalau belum pernah berenang dan baru berenang di usia 80 atau 70 tahun, itu mungkin beresiko ya. Tetapi kalau saat ini misalnya usianya masih 60, misalnya gitu, Anda bisa mengupayakan untuk mulai berenang. Berenang itu bisa dilakukan sampai orang pokoknya asal masih kuat, masih ada energinya, dan tangannya masih bisa bekerja dengan baik, dia masih tetap bisa berenang sampai usia 90 bahkan 100 pun tetap bisa karena tidak menggunakan kaki, begitu. Atau tidak ada kegiatan yang menumpu ya. Bahkan orang-orang yang jalannya sudah menggunakan kursi roda pun dia tetap bisa berenang karena dia menggunakan tenaga di tangannya gitu. Nah, tetapi ini tentu saja aktivitas yang sangat berbeda dengan aktivitas kaum muda. Yang lain lagi adalah kalau masih kuat yaitu berjalan. Yang lain lagi banyak saya lihat juga kalau saya sedang berjalan pagi ya, banyak para lansia yang kira-kira usianya sudah 60-65 tahun ke atas, mereka melakukan line dance gitu. Ibu-ibu sih yang banyak ya memang. Nah, ini tergantung dari situasi yang dialami oleh masing-masing orang ya. Sehingga mereka tidak perlu mengalami perasaan kosong atau kehilangan energi atau mungkin depresi karena tidak tahu mau melakukan apa gitu. Apakah benar mereka akan merasa tidak berguna? Tidak berguna buat siapa? Nah, biasanya yang memang lebih menguntungkan ini adalah orang tua yang masih tinggal dengan anak-anaknya. Meskipun selama tinggal dengan anak-anaknya berantem, jengkel, kesel, konflik itu bisa terjadi, tetapi lebih menguntungkan karena ketika ditinggalkan oleh pasangannya, dia masih bisa melihat cucunya, masih bisa melihat anaknya juga, sehingga itu bisa membantu mereka untuk tidak merasa kosong atau tidak merasa tidak berguna gitu. Beberapa gangguan yang lain yang bisa dialami oleh para lansia adalah misalnya gangguan konsentrasi karena tetap memikirkan. Nah, bahayanya kalau orang tua ini ya, kalau dia tidak berkegiatan atau dia mengalami gangguan konsentrasi atau tidak fokus, maka dia akan fokusnya pada sesuatu yang bersifat spiritual. Makanya kadang-kadang orang tua itu suka, aku ngimpi ini, aku didatengin itu, aku dengar suaranya dia, dan itu bisa membuat si lansia ini juga lama-lama mengalami depresi juga. Ya, depresinya karena dia terus-menerus kayak didatangi. Kadang-kadang malah kita merasa apa udah waktunya ya kok didatengin melulu gitu. Sebetulnya belum tentu dia didatangi. Saya mengatakan bukan tidak ya, tetapi belum tentu dia didatangi gitu. Tetapi sesuatu yang dipikirkan kan bisa menghadirkan juga. Berhati-hati dengan menggunakan itu. Lalu saya ingin mengingatkan juga ya, kadang-kadang depresi itu bisa berasal dari suatu percakapan. Misalnya begini, kematian seseorang itu sudah terjadi, ya, orangnya sudah meninggal, atau lansia yang satu ini sudah meninggal. Kemudian kita masih membicarakan proses kematiannya. Wah, kenapa ya dia tidak dimasukkan di rumah sakit ini? Kenapa dimasukkan di rumah sakit itu? Kenapa kita bawa ke UGD? Harusnya langsung bawa ICU. Kenapa ini lama banget di sininya? Kamu manggilnya sih nggak mau ke sana.
pakai ambulan, nunggu ambulan 3 jam, akhirnya gini. Obatnya dikasih salah, kenapa dikasih obat ini? Kalimat-kalimat ini kadang-kadang tidak diperlukan, dan bukan kadang-kadang, seringkali tidak diperlukan pada saat orangnya sudah tiada. Yang tertinggal adalah perasaan bersalah. Sementara Anda membicarakan ini, kaum muda, ya, Anda tidak mengalami penderitaan yang dialami oleh orang tuamu yang mendengarkan percakapan ini. Dia juga akan mengalami perasaan bersalah yang akhirnya akan menjadikan dia kurang bahagia atau bahkan depresi karena sudah merasa gagal atau tidak berguna atau mungkin salah mengambil langkah. Beberapa dari orang yang kehilangan atau ditinggalkan oleh pasangan bahkan juga ingin mati gitu ya. Nah, maka ingin mati ini adalah sebetulnya karena terlalu dekat dengan pasangan. Boleh dekat, boleh, tetapi kita harus ingat bahwa kita ini manusia biasa yang sebetulnya satu dengan yang lain itu memang hidup sendiri, bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Kita bisa saling dekat, kita bisa saling menolong, kita sangat mencintai, tetapi jangan 100% tergantung, tidak boleh. Karena kalau 100% tergantung seolah-olah sehidup semati. Kalimat sehidup semati ini juga suatu kalimat yang harus kita revisi terus-menerus. Pada saat kita hidup kita bersama, pada saat kita mati tergantung Tuhan. Kapan, siapa dipanggil lebih dulu dan kapan terakhir. Yang penting kita tetap menjalani kehidupan kita yang baik ya. Nah, saudara-saudari, terutama Anda yang menyaksikan ini, kalau mungkin Anda punya orang tua yang sudah hidup sendirian, Anda bantu mereka untuk tetap termotivasi, mengusahakan kebahagiaannya. Salah satu hal yang ingin saya ingatkan adalah tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya dan membangun hidup berimannya dengan baik. Sekali waktu Anda boleh misalnya mengusahakan untuk mendapatkan komuni dari gereja. Jangan lupa, karena makanan rohani itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh para lansia ya. Membuat mereka menyalakan YouTube misalnya, itu tidak terlalu mudah untuk para lansia ya. Apalagi kalau sudah 70 tahun ikut misa online itu harus dibantu oleh anaknya. Maka usahakan itu bisa terjadi setiap hari dan setiap saat. Anda mengajari mereka menyetel atau menikmati acara-acara online itu dengan baik sehingga mereka terjamin hidup berimannya, terjamin hidup spiritualnya, sehingga mereka mempunyai kekuatan yang langsung berasal dari Tuhan sendiri. Dan ajak mereka untuk tetap sabar. Dan jangan lupa, saya sarankan juga tetap mengunjungi ya, tetap mengunjungi keluargamu, tetap mengunjungi orang tuamu, bawa sesuatu ya. Jangan sampai Anda mungkin merasa bahwa membawa sesuatu itu bisa Anda lakukan dengan memberi dia uang supaya beli sendiri. Lain ya, kalau seorang anak membawa makanan atau membawa sesuatu yang mungkin murah meriah atau mungkin biasa-biasa saja, hal itu menunjukkan cinta kasih di antara anak kepada orang tuanya, dan itu membesarkan hati orang tua sehingga dia tidak merasa tidak berguna, seolah-olah sejak kematian pasangan saya jadi kosong, saya jadi nggak berharga di mata anak-anak. Jangan sampai begitu. Semoga Anda bisa menginspirasi, semoga Anda bisa membantu para orang tuamu untuk tetap hidup dengan damai, tetap hidup dalam kasih, tetap hidup dengan gembira. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Saya yakin hanya dengan ini kita bisa membuat hidup para lansia berlangsung lebih baik. Semoga Tuhan memberkati Anda, memberkati orang tua Anda, dan juga memberkati relasi Anda semua. Tuhan memberkati. Salam.